Alhamdulillah, rangkaian acara telah kita selesaikan. Mudah-mudahan semua yang kita baca menjadikan semua itu wasilah daripada untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapat daripada ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kala kita Allah satukan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, seperti biasa kita alhamdulillah sampai lagi di malam Kamis, dan malam hari ini kita sudah masuk bab tentang tayamum. Kemarin tentang asbab-asbab tayamum. Yang pertama yaitu tentang tidak ada air. Yang pertama, sebab seseorang tidak ada air bukan berarti nggak boleh sholat, tetap dia harus melaksanakan sholat, yaitu diganti yang tadinya wudu diganti dengan tayamum. Satu yaitu ketika hilang air, alhamdulillah telah kita bahas minggu yang lalu. Sekarang yang kedua yang menyebabkan tayamum seseorang, wal marid wal maradu, yaitu disebabkan sakit. Sakit yang bagaimana? Nah, bukan hanya sekedar sakit saja. Kalau sakit seperti meriang, ya pusing, ya nggak harus tayamum. Dia masih bisa menyentuh air, masih bisa menggunakan airnya, baik itu dengan air yang nggak bisa air dingin, dia bisa dengan air yang hangat. Walaupun makruh tapi tetap dia wajib untuk melaksanakan sholat. Walaupun sakit sekalipun, di sini ulama tidak menganjurkan atau mengujurkan meninggalkan sholat, tetap ulama harus memerintahkan sholat. Nah, sini terbagi di antara sakit yang diperbolehkan wudu itu. Yang pertama ada 3 bagian sini. Wa yanqasimu ila salasati aqsamin. Nah, terbagi bagi orang yang sakit ini 3 bagian. Al-khawf al-halaka min al-bardah wa akrahu sallallahu alaihi wasallam dan qasami ila aqsamin. Apabila seorang sakit dan sakitnya itu takut membahayakan dirinya, maka kata Nabi dikasih gambaran 3 gambaran. Yang pertama, qismul awal, al-mardu alladhi yakhafu ma'ahu min istimalil ma' halaka nafsahu aw khafa min istimalihi tulfu aduwakal ammi. Nah, satu orang yang sakit diperbolehkan tayamum, yaitu yang mana alladzi yakhafu ma'ahu min istimalil ma'. Orang yang takut menggunakan air, ketika menggunakan air itu akan nambah penyakitnya, akan menghancurkan dirinya. Kata dokter, awas, ini penyakit misalnya bahaya, jangan terkena air. Kalau terkena air misalnya selama sebulan atau selama sekian bulan atau selama sekian minggu, jangan terkena air. Kalau kena air maka dipastikan ini penyakitnya akan membahayakan dirimu, bisa mencelakakan dirimu. Nah, maka ketika itu tetap lihat, ulama tidak meninggal, berarti kamu nggak sholat. Tetap ulama menganjurkan sholat, cuma diganti yang tadinya dengan berwudu sekarang dengan bertayamum. Satu. Kedua, al-qismusani. Yang kedua, sakitnya an yakhafu ziyadah illah, ay bi an yata'akhkhara shifa bisababih aw ghayra adwi zahir wa huwa ma yabda'u anil indal munjiyati kal wajhi wal yadain wa kana ghayra yashay'in dalikal adwi. Yang kedua, disebabkan tayamum karena sebab sakit apa? Dia takut an yakhafa ziyadah illah, nambah penyakitnya. Misal penyakitnya itu anggaplah korengan atau borok atau apa dan sebagainya, ada di anggota wudu seperti wajah, tangan, kaki. Nah, itu kan anggota wudu. Nah, manakala ada di anggota itu, kemudian kata dokter, tolong ini jangan terkena basah. Kalau nanti kena basah, kamu akan bertambah penyakitnya. Misalnya tambah makin korengan, tambah memperbanyak, memperluas itu si korengannya. Maka ketika itu kita boleh menggunakan tayamum, menggunakan debu untuk bertayamum walaupun kita banyak air. Alhamdulillah sekarang air ya di Cijangkol banyak lagi bah ya. Bah Ajun insyaallah aman lagi bah, nggak manggul-manggul lagi air bah. Alhamdulillah bah ya. Alhamdulillah kemarin mah masya Allah luar biasa, diangkut terus.
Alhamdulillah sekarang berkah maulidnya Rasul SAW, berkah semuanya. Nah itu kembali lagi. Nah manakala ada penyakit yang bisa membahayakan, yang menambah daripada penyakit tersebut dan nggak boleh menggunakan air, bukan berarti tidak boleh sholat, tetap diwajibkan sholat. Cuman alat berwudunya pakai tayamum. Yang terakhir yang ketiga yaitu apa? Sakit yang bagaimana? An yakhofa min isti'malil ma ya syai'an yasiran kasawadi yasir fi adu zahir au yakhaf syai'an katsiran fi adwi ghairu zahir. Nah, dia takut menggunakan air baik yang sedikit apalagi yang banyak, disebabkan mungkin karena penyakitnya parah atau dan sebagainya, sehingga kalau terkena air maka akan membahayakan. Maka ketika ini terjadi, walaupun dia tidak boleh menggunakan air itu sedikit pun, maka ketika itu boleh dia bertayamum walaupun di lingkungannya banyak air. Kemarin kita diajarkan bagaimana ketika tidak ada air maka harus wajib mencari, baik keempat penjuru, ya, mencari sampai menemukan titik air tersebut. Kalaupun nggak ketemu maka boleh dia bertayamum. Nah sekarang walaupun banyak air tapi dia sakit, yang tadi tiga digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu takut menggunakannya, terus kemudian takut dia bertambah si penyakitnya, tapi ada di anggota wudu, di wajah, di tangan, di kaki. Nah kalau di badan lain lagi nanti hukumnya, ya. Terus yang ketiga, takut dia menggunakan air walaupun sedikit apalagi banyak, gitu, sedikit ataupun banyak, tak disebabkan mungkin hal ada penyakit apa yang menimpa badannya. Nasallallahu afiyah. Insyaallah kita masya Allah afiyat. Nah gitu. Jadi yang kedua, syarat sebab tayamum yaitu sebab sakit. Dan alhamdulillah tadi kita telah bahas rincian tentang sakit tersebut. Dan yang terakhir tentang tayamum ini yaitu boleh kita menggunakan tayamum menggunakan air, yaitu tentang wal ihtiyaju ilahi li atashi hayawanin muhtaram. Nah ini ngebahas hayawan muhtaram ini panjang sekali, insyaallah minggu depan ya. Hayawan muhtaram, jadi apabila ada air tapi itu air dibutuhkan oleh hewan yang muhtaram, ya, hewan yang muhtaram. Nah jadi pertama karena nggak ada air, kedua karena sebab sakit, yang ketiga ada nih airnya ada, tapi sini air kalau digunakan kita makan atau digunakan kita wudu maka nggak bisa dipakai minum untuk hewan-hewan yang muhtaram. Nah hewan yang muhtaram ini apa aja diantaranya? Nah nanti ada hewan muhtaram, ada hewan ghairu muhtaram, ya. Nah diantara hewan yang muhtaram misal seperti apa? Kita simpulkan seperti ayam, kambing, itu termasuk hewan muhtaram. Nah kala kita memiliki peliharaan seperti hewan, ayam, kambing, artinya ada air, teman. Kalau ini air digunakan untuk wudu, maka hewan kita, peliharaan kita enggak bisa minum, bakal kehausan, bakal dia nanti menyebabkan kematian. Nah boleh ketika itu pun kita bertayamum. Dan insyaallah minggu depan kita membahas tentang ghairu muhtaram. Jadi ada hewan muhtaram, ada hewan ghairu muhtaram. Nanti minggu depan diperluas lagi tentang hewan muhtaram. Ya, ini kesimpulan aja, simpel. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat, ya, tambah-tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya? Ini menunjukkan bahwasannya sesulit apapun, sesulit apapun, sehingga ada air apapun, tetap diwajibkan sholat. Di dalam agama yang nggak ada ujur yaitu cuma sholat. Ketika orang nggak mampu haji, maka boleh dia nggak berhaji. Kan man istata'a ilaihi sabila. Orang haji itu pergi haji, rukun Islam itu yang kelima, yaitu rukun haji. Dia nggak mampu pergi haji, boleh. Dia itu namanya dia nggak pergi haji. Zakat, dia nggak mampu zakat, boleh. Nanti diganti di lain waktu untuk berzakat. Nggak mampu puasa, boleh dia nggak berpuasa, tapi sholat nggak ada ujurnya. Kenapa? Karena ini pondasi tiang agama. Baik dan buruknya kehidupan kita tergantung sholatnya kita.
Kita ingin hidup kita baik, hidup kita bahagia, maka jagalah sholat kita. Kita ingin hidup kita bahagia, tentram, nyaman, maka perbaiki sholatnya kita. Bib, saya sudah memperbaiki sholatnya, coba lihat niatnya. Niatnya sudah benar, wudunya sudah benar. Oh, benar menurut syariat, bukan benar menurut kita, tapi benar menurut syariat. Nah, alhamdulillah kita malam hari ini belajar ini supaya bukan benar menurut kita, tapi benar menurut syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benar menurut kita belum tentu benar menurut syariat, tapi dipastikan kalau benar atas syariat, benar atas kalamnya ulama, maka dipastikan benar, insya Allah ibadahnya kita terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, satu pengumuman, insya Allah tanggal 18 Oktober di majelis kita akan mengadakan Maulid Akbar, Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Maulid. Nah, hari Sabtunya mungkin undang-undang selamatan anak khitan yang sekian bulan yang lalu. Nah, selamatan sekarang kenapa dibandingkan dengan Maulid? Supaya dapat berkah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Man yata'allaq bil makarim yukram alaih. Sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu yang mulia, maka akan menjadi mulia. Harapan Habib tidak ada yang lain. Harapannya ketika dikaitkan dengan mulia Nabi, semoga anak ini menjadi anak yang soleh, soleha, sehat jasmaniahnya, rohaniyahnya, dan kita yang bisa menghadiri nanti di malam Id di malam tersebut mendapatkan keberkahan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا تعرفنا بأننا قد عرفنا وأننا عصربنا على الأضاء أشربنا فتوب علينا توبة حوبا واستر لنا العورات وأمن روآتي واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الهبي وآله وصحبه إلى رضا صحبه والحمد لله في البدء والدناه والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله رب العالمين. قبول.